Baik, kita mulai untuk membahas apa yang dibawa termasuk ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Bonang. Yang jelas, yang istimewa dari perjuangan para sunan ini adalah cara mereka memperkenalkan dan memasukkan Islam ke tengah masyarakat dengan cara yang sangat halus. Sama sekali tidak ada kekerasan, sama sekali tidak menimbulkan kontroversi besar. Sebagaimana dulu pernah kita kaji dalam sesi Sunan Kalijogo, ada dua prinsip yang dipakai oleh para wali, yaitu yang pertama adalah Tutwuri Handayani dan yang kedua Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Handayani itu mengikuti dari belakang. Kalau orang mengikuti dari belakang itu kan berarti dia tidak merentah-merentah, tidak mengarahkan. Orang yang jalan di belakang itu monggo, yang depan mau kemana silahkan. Tapi tidak sekedar mengikuti, namun juga handayani. Handayani itu memberdayakan. Jadi ikut jalan dari belakang tapi sambil ngajari biar yang depan berdaya, yang depan pinter milih arah, yang depan tidak tersesat jalannya. Itu namanya Tutwuri Handayani. Jadi nantinya mereka mau kemana, itu diajari dari belakang, tapi biarkan mereka jalan sendiri. Tidak diseret, tidak disetir dari depan. Itu namanya Tutwuri Handayani. Jadi orang dengan kesadarannya sendiri milih kebenaran, milih kebaikan. Itu namanya Tutwuri Handayani. Yang kedua Tutwuri Hangiseni. Tutwuri Hangiseni ini mirip dengan Handayani tadi, mengikuti dari belakang sambil mengisi, nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengetahuan, sehingga yang di depan ini pinter, terus bisa jalan sendiri ke arah yang benar. Itu namanya Tutwuri Hangiseni. Tidak berdiri di depan, kemudian merentah-merentah, nyuruh-nyuruh, bahkan marah-marah, maksa orang ikut dia, tapi berdiri di belakang sambil mengisi dengan wawasan-wawasan kebenaran, kebaikan, keindahan, sehingga yang di depan sadar, terus mereka milih rute perjalanan yang benar. Jadi ini prinsip strategi dakwah yang dilakukan oleh para wali zaman dulu. Jadi dakwah yang tidak menimbulkan konflik, dakwah yang tidak melahirkan masalah. Dakwah itu kan sebenarnya memberi solusi kebenaran, solusi kebaikan. Jangan sampai dakwah kita malah melahirkan problem baru. Kalau pakai bahasa pepatah ya, mengambil airnya, mengambil ikannya, tapi jangan sampai keruh airnya. Itu strategi dakwah yang kedua. Nah, untuk melakukan ini, para wali banyak menggunakan media seni. Seni ini kan lebih halus. Seni ini kan lebih mudah masuk ke tengah masyarakat. Yo kalau zaman dulu seni ini gamelan, wayang, dan lain-lain. Yo monggo hari ini kalau memang dibutuhkan mode dakwah semacam ini, ya teman-teman harus menguasai seninya. Kalau dulu medianya gamelan, mungkin sekarang ya mediane film, sinetron, YouTube, Instagram, dan macam-macam. Monggo gunakan itu untuk yang positif sebagai wadah. Kalau zaman dulu para wali ya pakai wayang, pakai tembang, pakai suluk, gamelan. Bahkan nanti ada satu gamelan alat musik yang hasil karya Sunan Bonang yang nanti dikenal dengan nama Bonang. Alat musik gamelan yang namanya Bonang ini bentuknya seperti gong yang kecil itu, nanti cara mainnya dipukul. Bonang ini kalau zaman dulu manfaatnya besar, biasanya untuk mengumpulkan orang, ada pengumuman dari pemerintah macam-macam, terus orangnya muter-muter desa sambil mukul bonang ini tadi, media
untuk mengumumkan sesuatu, untuk menerangkan sesuatu zaman dulu. Dan bagian juga dari musik gamelan yang mengiringi wayang. Kalau di wayang tidak bisa panjang kalau dijelaskan bagaimana dahsyatnya para wali menggunakan media wayang. Wayang itu di India tidak ada, meskipun ceritanya basicnya dari India, pertempuran antara Kurawa dan Pandawa, tapi para wali memodifikasi cerita itu sesuai dengan visi dan misi yang mereka bawa. Ditambah ceritanya, dimodifikasi, bahkan tokoh-tokohnya diberi nama ulang. Bahkan ditambah tokoh-tokoh, misalnya ditambahi Punokawan, kemudian ditambah tokoh-tokoh yang kalau dalam cerita India tidak ada. Dikenal juga cerita namanya cerita carangan. Ini Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, dan kawan-kawan punya kreasi carangan. Carangan itu di pakem Mahabharatanya tidak ada. Misalnya cerita tentang, kalau dulu Sunan Kalijogo ada Dewa Ruci. Kemudian masih ada cerita tentang Petruk dadi ratu. Masih ada cerita Layang Kalimosodo. Ada cerita Semar Barang Jantur, ada cerita Begawan Ciptoning, ada cerita Wahyu Widawayat, macam-macam hasil kreasi para wali. Termasuk tokoh-tokoh tambahan para Punokawan tadi, Gareng, Petruk, Bagong, Semar. Oh, ini hari ini banyak buku-buku yang membahas tentang sufisme dalam wayang, yang nanti ditafsir misalnya Gareng, Petruk, Bagong, Semar itu sebenarnya simbol dari kondisi jiwa manusia. Gareng ini simbolnya nafas yang amarah, Petruk simbolnya nafas yang lawamah, Bagong simbolnya nafas yang mulhamah, sufiyah, dan Semar ini simbolnya nafas yang mutmainah. Ada yang nafsir Punokawan ini sebenarnya simbol dari suluk. Makanya namanya Gareng. Gareng itu diambil dari korin, nala korin. Nala korin itu dapat teman. Ini mungkin tafsir dari Amar Ma'ruf, mengajak yang baik, mencari teman. Kemudian Petruk. Petruk dipandang sebagai simbol dari kata-kata fatruk masiwallah. Tinggalkan semua yang bukan Allah, semua yang tidak sesuai ajarannya. Mungkin setara dengan konsep nahi mungkar. Terus baho ini artinya membangkang, memberontak, mengalahkan. Mungkin bisa ditafsirkan mengalahkan hawa nafsu. Jadi untuk bisa menjalani jalan sufi, kita butuh melakukan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar, mengalahkan hawa nafsu. Pada akhirnya agama kita akan kokoh, tuntas, dan membuahkan sesuatu yang kita sebut kasyaf, makrifat, dan seterusnya. Nah, buah atau kekokohan itu, kalau pakai bahasa Arab, buah itu thimar. Atau kalau itu kokoh yang karena paku itu bahasa Arabnya simar juga, paku. Jadi terus ini simbol dari Semar dan seterusnya. Ini salah satu contoh modifikasi yang dilakukan oleh para wali. Semoga khazanah-khazanah semacam ini tidak hilang, tidak dilupakan oleh generasi masa kini.